Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekordan kedua kalinya terjadi gak kerekam dua kali. Oke, yaudah. Jadi saya di sini ingin membuat tutorial tentang apa itu GitHub. Eh GitHub Git dan GitHub. Oke, kita langsung saja mulai. Git itu apa sih? Pertama kita harus tahu Git itu apa sih? Git Git adalah sebuah sistem kontrol versi terdistribusi yang digunakan untuk melacak perubahan pada file, terutama dalam pengendalian perangkat lunak. Dengan Git, developer dapat berkolaborasi secara efisien, menjaga riwayat perubahan kode dan kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Karena bersifat terdistribusi, setiap developer memiliki salinan lengkap repository di komputernya, memungkinkan pengerjaan secara lokal tanpa perlu koneksi internet secara terus-menerus. Maksudnya gimana tuh? Kok makin pusing ya? Simpelnya itu kalian bisa bayangin ini tuh kayak sebuah game. Bayangin game ini tuh kayak kalian mainin. Oh ya, game single player ya, bukan game multiplayer maksudnya. Pas setiap perjalanan itu pasti ada momen dimana kalian pasti pengen nyimpan gamenya tuh di tengah-tengah jalan gitu, kayak apa sih namanya, mungkin di bangku orang tua sholat atau apa gimana kan. Nah, ada juga ya, inti ya mungkin simpelnya segitulah. Intinya bayangin aja kalau ini tuh seperti game. Kalian mainin game ini dari awal sampai akhir. Kalian game itu kayak kalian nge-programming di sini, nge-coding. Pas nge-coding misal hari itu baru sampai sini nih. Ya udah, hari ini sih simpen di sini aja nih. Kita save di sini, besok lanjutin. Nah, terus besoknya lanjutin sampai sini. Ini sini. Sampai akhirnya di terakhir. Tapi kodenya itu kesimpan, bukan kita yang nyimpan di file doang gitu. Well, secara teknis ini tuh file sebenarnya, cuman kayak ini tuh lebih buat nyimpan kode lah buat para developer gitu tuh. Nah, gimana cara jelasinnya? Gimana kalau gini aja? Misal kalian punya project itu tuh misal kayak pakai HTML, JS, JavaScript atau CSS, terserah itu mau itu apa tuh. Nah, itu tuh termasuk dalam satu Nah, itu termasuk dalam satu project. Satu project ini. Gini. Nah, selanjutnya pas kalian lagi ngerjain itu, misal kayak itu, kalau misalnya kalian pakai Git, kalian bisa simpan di tengah gitu. Kalau misal di tengah jalan nih misalnya, kalau misalnya kalian nggak pakai Git, misal kayak coding aja di satu file apa gimana, kalau misalnya di tengah jalan ada error nggak pernah di save di sebelumnya nih. Nah, kalian nanti pasti bakalan bingung gitu. Harus mulai dari awal lagi kalau misalnya kodenya error parah banget. Padahal kemarin bisa nih, tapi kenapa di sini nggak bisa nih, error banget nih di sini. Padahal udah, pusing banget tuh. Nah, fungsinya Git ini tuh untuk
memperbaiki itu ya. Jadi kita simpen project kita di sini untuk nge-save progress apa yang sudah kita mulai. Jadi kalau misalnya kita udah save di sini, terus misal di sini udah juga di save, nah terus di sini nih, di sini nih, kalian tiba-tiba ada error di sini kan. Nah, kalian bingung tuh ini udah dari mana errornya apa gimana gitu. Atau mungkin kalian bukan buat sesuatu, cuman mau apa gak jadi gitu kan. Terus kodenya tuh udah banyak banget itu kan, jadi kayak pusing banget itu. Nah, kalian bisa dengan git kalian bisa balik ke waktu sebelumnya, kayak ke save sebelumnya gitu. Itu kayak kalian lagi main game, terus di gamenya itu kalian salah bikin keputusan gitu, terus kayak aduh kenapa harus keputusan ini, pengen pengen yang lain, pengen yang lain, apa namanya, kayak game cerita gitulah, kalian mau keputusannya lain, ya udah kalian save checkpointnya, bukan, load checkpoint ke dimana kalian terakhir nyimpan. Nah, terus kalian bisa dari situ kalian bisa lanjutin lagi. Jadi misal pas di sini tadi kak itu kalian di sini kan error kan. Nah, coba kalian sekarang kalian lebih fokus nih, harus apa merhatiin nih ini mana yang di mana error apa gimana pokoknya gitulah. Itu kalian bisa save save project, save save backup gitu loh. Save game lah bahasanya, kita kayak save game. Oke, cara kerja di lapangannya itu gimana maksudnya tuh? Oke, cara kerja di lapangan kerja itu, pertama kita ada dari sini, ada stick snapshot setup. Kita sudah sampai bahas yang ini, config dulu. Kita coba bahas yang ini dulu. Git config. Git config itu seperti kalian mengisi profile. Ini kalian mengisi profile di Git ini nih. Kalian bisa isi namanya aja. Karena oh itu harus dijelasin ya. Oh ya, sebenarnya itu sebelum itu kayak jelasin dulu. Git itu seperti game yang kita mainin, dan GitHub itu tempat menyimpan save file game kita di cloud. Nah, jadi dua ini tuh beda gitu. Nah, karena itu si Git ini menggunakan lokal, tempatnya tuh lokal, jadi kayak itu tuh di komputer kita gitu, bukan di internet. Jadi buat akun tuh sebenarnya tuh kurang perlu sebenarnya, cuman kita isi aja dah. Saya kurang tahu sih deh, cuman sepertinya harusnya diisi. Dan yang pertama itu git config. Lanjut aja, git config, garis-garis global username, first name last name. Ini tuh buat ya kayak ngisi profile untuk nama ya, nama. Terus selanjutnya get config global user email. Email itu ya seperti email kayak 123 @gmail.com tuh, kayak itu profil kita lah, akun kita, kayak akun kita. Nah, terus ada ini kalau ini kurang tahu sih, ini sepertinya ini cuma buat tim aja, jadi kurang penting lah. Oke, lanjut. Itu buat git setupnya, jadi kayak profil gitu. Nah, selanjutnya kita ada git, ada stack sama snapshots. Di sini ada basic-basicnya. Oke. Yang pertama itu coba kita bikin di sini ilustrasi. Kalau misalnya yang tadi, nah ini nih.
Nah, misal kalian ada project ini nih, kalian ada project ini. Nah, terus kalian mau bikin apa apa sih mau bikin save filenya. Nah, ada prosesnya. Yaitu pertama kalian harus menggunakan namanya tuh ini di sini ternyata git init. Maksudnya tuh gimana? Itu git init itu apa? Nah, itu tuh kayak misal kalian game, kalian punya PS. Kalian punya PS. Ini di sini. Dan PS itu punya slot memori kartu memori buat nge-save game tuh. Misalnya ini PS berapa, 5 mungkin 6 lah. 6 terserah dah. PS 10 terserah juga apa-apa. Ya setuju dah. Nah, si cartridge ini atau si memori ini itu tuh kodenya sama kayak git init. Git ini tuh simpelnya ya kak, itu berarti ngecolokin memori kita gitu. Itu tuh memulai tempat buat penyimpanan memori kita. Jadi nge-save-nya ke si dia lah, ke si dia. Nah, bikin git init. Untuk git clone nanti dulu ya. Setelah itu, baru setelah itu kalian udah apa sih namanya? Misal ini masih di nah ini PS3. Ini ke depannya gimana ya? Oh, ini. Nah, jadi misal kalian lagi main game terus kalian kasih git init. Tuh, kalian colok itu mau mereka cartridge udah ada init. Nah, ini kayak ini hubungin aja kayak ini tuh initnya. Kalian udah pasang, terus dari project ini atau game yang progress game yang ingin kalian mau main ini nih, kalian mau simpan. Dengan simpannya gimana? Menggunakan add git add. Git add ini ada dua macam. Ada git. Oh ini kok hilang. Oh ini kecil banget. Git add file name. Terus ada lagi satu git add titik. Dua ini tuh sebenarnya sama aja ya. Dua hal ini tuh sebenarnya sama aja, cuman bedanya itu ini spesifik itu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Kita kalau misalnya kita git add, misal kita mau masukin kita mau masukin file cuma si HTML-nya doang gitu ke dalam si cartridge-nya ini. Si git initnya ini si initnya. Ya udah, kalian git add terus file name-nya misal HTML. Kalian masukin HTML di sini. Nah, nanti dia bakal masuk ke sininya, ke si cartridge-nya. Tapi kalau misalnya git add ini itu tuh semua file yang ada di sini nih. Semua ini di sini. Jadi entah HTML, JavaScript, CSS, semuanya bakal masuk ke si cartridge. Kalian bakalan jarang ya, 90% tuh pasti 90% tuh pasti bakalan makainya tuh ini. Kalau misalnya pakai git add file name tuh pasti spesifik banget itu satu-satu. Jadi lah kelamaan juga, kelamaan. Jadi kayak aku jarang banget dipakai. Terus
ada lagi git status. Git status itu buat ngecek ya, misal itu tuh kayak progres kita. Bentar, progres kita. Nah, misal kalian di sini tuh udah ada cartridge-nya di sini kan, cartridge ini tuh kayak git initnya init. Nah, kalian udah misal udah nyimpen di save file pertama nih, terus kalian mau misal lagi main kan, lagi main game, terus kalian save file di pertama, terus besoknya kalian mau lanjutin lagi, lanjutin. Nah, tapi lanjutin dari load ini, terus kalian mainin sampai sini misalnya. Terus tapi kalian mau ngecek dulu kemarin tuh sampai mana ya, lupa aku. Nah, ya udah kalian pakai git status. Nah, ribet banget sih. Nah, kalian pakai get status ini buat ngecek gitu. Kemarin tuh saya bikin apa ya? Gitu. Kalian ngecek. Nah, kalian bisa lihat tuh kemarin kalian tuh sampai mana. Oh, ternyata sampai sampai sini gitu. Oh ya udah gitu kan. Ini cuma buat ngecek aja gitu. Nggak bisa ya, habis itu kita kalian save lagi git add init. Nah, itu get add itu sebelum belum masuk ke save filenya ya. Save filenya tuh kan ceritanya tuh ada banyak nih. Harusnya kan ada banyak kan ya. Nah, sebenarnya ada dua tahapan sebelum masuk ke ini, masuk ke si ini dulu nih. Jadi sebelumnya itu ada namanya tuh stage. Jadi save filean kita di sini, kita misal savean di sini, dia bakal masuk ke save sini dulu gitu. Nah, dia gak bakalan belum lanjut ke si init. Kalau misalnya kita belum kasih kode lagi, namanya itu git commit. Nah, kalian gak bakalan masukin apa gak, save filenya gak bakalan belum masuk kalau misalnya kalian adain git commit ini. Jadi ada dua tahapan gitu. Yang pertama kalian git add di sini. Nah, kalian git add, terus pas dia adainnya tuh dia baru nyampe sini gitu, ke tahapan sini, belum lanjut lagi, belum masuk ke si cartridge. Nah, terus pas dari sini kalian mau masukin misalnya nih, buat lanjutin besok, kalian masukin kode ini dengan pesan buat apa gitu. Kenapa harus pakai pesan? Biar kalian tahu kalian tuh di sini tuh simpan tuh buat apa gitu. Ini karena kita lagi ngomongin programming ya, jadi kayak itu tuh ngejelasin kita simpan di ini tuh di mana gitu, di mana atau buat apa gitu. Kalau dalam bahasa programming, kalau dalam bahasa game itu lagi di mana gitu. Sebenarnya bisa mungkin gak jelas atau bla 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 gitu kan. Message itu bisa terserah apa aja, cuman yang penting itu jelas. Nah, setelah ini baru commit message. Pas kalian commit, ini baru masuk nih ke si cartridge. Nah, baru dia dari sini masuk nih.
ke save file satu misal. Tapi kenapa nggak dari git add langsung ke sini aja nih? Nah, ini tuh buat kayak bahasanya gini. Kalian lagi main, kalian save, kalian save. Tapi ke save-nya tuh ke sini dulu nih. Ada tambahan lagi berarti kan, ke save-nya ke si kotak ini dulu. Terus kalian masih mau lanjut main, ya udah kalian lanjutin main. Nah tapi si sistemnya ini belum nge-save, belum save ke sini karena kalian masih ngelanjutin dari game selanjutnya gitu kan, dari game sebelumnya. Kalian cuma pause aja gitu misalnya. Kalian baru git add gitu. Nah dari sini kalian harus baru git commit, baru masuk ke si cartridge-nya. Nah, dari si cartridge ini baru dia masuk ke sini slot filenya. Di dalamnya lah, ini simpan tempat penyimpanannya. Terus kalau misalnya kalian dari udah misalnya nyampe sini kan, udah tinggal final boss nih. Kalian udah saving di sini, save di sini. Dan kalian mau nge-save tuh udah lanjutin besok. Karena hari ini udah selesai nih, kan hari ini udah selesai. Ya udah kalian save. Kalian save dulu ke sini, baru kalian dari sini kalian pakai git commit m buat masukin si cartridge ini, masukin ke si cartridge-nya ya. Karena ini commit baru, jadi save filenya tuh ada 2. Nah gitu. Setiap kalian nge-commit yang baru, save filenya tuh bakalan baru juga. Tuh. Itu simpelnya ya. Sebenarnya itu tuh cuma git doang ya, masih ada di komputer kita. Untuk untuk GitHub tuh sebenarnya tuh masih lebih panjang lagi sih. Tapi ya karena udah 22 menit ya udahlah. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.